Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini mengangkat topik Danantara ya, yang menjadi sumber beritanya adalah pernyataan dari Pandu Sarir ya, petinggi Danantara. Ditayangkan oleh CNN Indonesia pada tanggal 27 Oktober jam setengah 8 pagi ya. Judulnya Pandu Sarir sebut kinerja Danantara baru bisa dinilai tahun 2035. Ada gambar Pak Pandu Sarir di sini. Beritanya begini, Chief Investment Officer, CEO ya, jadi Chief Investment Officer, CEO Danantara Pandu Sarir menyebut kinerja Danantara baru bisa dinilai dalam 10 tahun ke depan. Nah ini garis bawah ya, hanya bisa dinilai dalam 10 tahun ke depan. Pandu berpendapat lembaga dana kekayaan negara seperti Danantara tidak bisa dinilai secara tahunan. Menurutnya kinerja lembaga seperti ini baru akan terlihat dalam hitungan dekade. Sovereign fund itu dinilai bukan per tahun, dinilainya per dekade, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kata Pandu dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luansa, Jakarta, Kamis 16 Oktober. Nah, gitu ya. Ini beda dengan private sector, ini kutipan langsungnya. Kami di Danantara fokusnya adalah bagaimana in decades kita bisa dinilai baik. Unsur kehati-hatian itu segala-galanya tegasnya. Begitu pula dengan kinerja Danantara Investment Management yang dipimpin Pandu. Ia berkata unit itu baru bisa dinilai dalam jangka panjang. Ya ini menarik ya, jadi di satu sisi benar kalau SWF itu ya hitungannya nggak bisa tahunan. Di sisi lain narasi-narasi dan dengan memang Danantara ada 2 ya, tapi ini kita komentar yang bagian ini dulu. Narasi dengan terhadap Danantara itu kan gitu heboh bahkan oleh Bapak Presiden sendiri. Dalam 2-3 tahun akan begini-begini. Sekarang kita sudah bisa menghimpun 1.600 triliun, 16.000 ya, 16.000 triliun. Jadi publik ini kan jadi bisa kebingungan nanti. Oh ternyata itu masih 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun lagi ya umpama Pak Prabowo terpilih lagi pun belum sampai, mungkin masih harus periode setelahnya. Jadi saya kira ini benar tapi juga ada problem komunikasinya. Nah yang kedua, kalau SWF yang dimaksud dekade-dekadean itu dari pengalaman negara yang sukses SWF semacam itu, memang sumber dana SWF-nya itu biasanya satu bisa bersumber dari dana hasil sumber daya mereka yang melimpah ya sehingga diperlukan untuk ditampung dan dioptimalkan dalam bentuk lain ya, dalam hal ini di negara-negara Timur Tengah ya. Nah ada juga negara yang gabungan antara itu juga dengan sistem dana pensiunnya yang bagus seperti Norwegia, sumber daya alam juga, kemudian juga memobilisasi dana sosialnya juga bagus. Maka wajar ketika dia dikumpulkan, dia kemudian memberi hasil setelah 1 dekade, tetapi pada saat dia dikumpulkan dan dikelola 1 dekade itu memang tanda petik dia duit lebih. Nah ini kan beda dengan kita nih. Meskipun waktu dinarasikan adalah ini dana dari laba BUMN, tapi laba yang dimaksudkan kalau dihitung-hitung ya seperti diomongkan ya 70, 80 sampai 100 triliun di 1-2 tahun ke depan ini yang bagi hasil untuk Danantaranya. Nah artinya dengan pernyataan soal 16.000 aset kan ini jauh, maka apalagi kita juga tahu kemudian BUMN diakui yang laba iya, tapi yang sakit. Sementara juga Danantara bermaksud untuk memperbaiki yang sakit-sakit itu dengan dana-dana dari laba itu. Jadi kan tidak bisa sepenuhnya laba itu tanda petik bukanlah duit longgar. Kalau misalnya dia memperoleh hasil dari leverage, jadi dari berutang, ya tidak haram dalam hal ini berutang, maka juga kalau nunggu 1 dekade kan ya masalahnya menjadi sangat serius gitu ya. Ini penilaian saya, silakan pemirsa menimbang-nimbang. Nah saya baca lagi, hal tersebut berbeda dengan Danantara Asset Management yang dipimpin COO Danantara Doni Oskara. Jadi memang BP Danantara itu kan ada Pak
Doni, ada Pak Pandu. Nah, yang di Doni ini yang memang lebih short term bisa kelihatan menurut Pandu, tapi ini pendapatnya Pak Pandu untuk menilai koleganya ya, maksudnya menilai perbedaannya antara yang diurusi Dirjen dengan diurusi Pak Doni. Gerak BUMN dengan segala asetnya itu memang tergolong cepat. Pandu mencontohkan investasi Danantara bukan sekadar mempertimbangkan commercial returns. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah yang SWF-nya Pak Pandu ya. Harus ada economic return seperti penciptaan lapangan kerja, menyelesaikan masalah lingkungan hidup, hingga penciptaan kesejahteraan. Investasi itu adalah suatu hal yang sebenarnya tidak boleh terburu-buru. Harus memiliki suatu sikap kehati-hatian yang jelas. Apapun yang kami buat sekarang, Anda baru akan nilai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Imbuh Pandu. Ia mengatakan progres investasi langsung yang disiapkan Danantara sekarang adalah proyek Waste to Energy, WTE ya. Pandu berkata WTE yang disiapkan Danantara menjadi proyek terbesar di dunia. Jadi ini sampah ya, proyek untuk pengolahan sampah. Tapi sampah di sini pengertiannya luas ya. Ada masalah utama yang ingin diselesaikan Danantara, yaitu krisis lingkungan. Pandu menyebut salah satu alasan mereka mengajak pihak swasta bergabung adalah agar bisa menilai langsung kinerja Danantara. Dulunya ada tipping fee di daerah, kita hilangkan. Kita pindahkan semua di sisi Power Purchase Agreement yang sekarang menjadi 20 sen per kilowatt hour ya, satu harga. Jadi yang kita ubah sekarang, kita akan menyiapkan lahan secara gratis, jelasnya soal proyek WTE Danantara. WTE ini tadi proyek energi bersih ya. Kita juga akan melakukan take and pay 20 sen itu suatu harga yang menurut kami cukup atraktif. Ada 120 perusahaan dan konsorsium yang ingin bidding hanya untuk proyek pertama. Jadi ini massive demand, bahwa memang secara komersial ini atraktif Imbuh Pandu. Jadi ini kita sekalipun tadi ada disclaimer soal ini butuh 5-10 tahun, tapi Pandu juga menjelaskan yang sudah mulai kelihatan ya. Ya waste energy ini ya kalau saya sederhanakan proyek energi bersih ini. Nah, yang ternyata juga menarik buat swasta menurut informasi Pak Pandu. Sudah pada mau masuk karena ini sudah melakukan bidding untuk ikut proyek-proyek itu, proyek-proyek utama yang disebut, berarti kan menguntungkan. Jadi ada permintaan masif nih, jadi secara komersial ini atraktif kata Pandu. Ya, kita tunggu juga ya. Akan tetapi Danantara melempar 3 syarat utama yang mesti dipunyai para pengusaha untuk menggarap proyek WTE. Pertama, menyiapkan teknologi yang paling kompetitif. Kedua, menyelesaikan masalah lingkungan. Ketiga, memiliki kapasitas untuk bisa melaksanakan proyek serta memiliki kekuatan finansial. Ya ini make sense semua ya, ini pertimbangan bisnis yang saya kira betul ya, kompetitif, teknologinya bersedia menyelesaikan masalah lingkungan karena ini memang proyek energi bersih ya. Kemudian kapasitasnya juga ada secara finansial. Nah, jangan Anda bakar sampai nanti malah keluarnya sampah lagi yang baru. Jadi maksudnya pengolahan sampah ini ya jangan menimbulkan sampah baru, itu malah menambah pusing. Anda dapat return tapi tidak solve isu utama kami, yaitu masalah lingkungan. Jadi saya kira ini kita perlu jaga ya, ini pernyataan Pak Pandu ini ya koridor nih. Jadi WTE ini, waste energy ini harus campuran antara dia memang memberi return, tetapi juga tetap harus solve problem terhadap masalah lingkungan. Kemudian waste to energy adalah proyek pengelolaan limbah menjadi energi. Nah itu ya ditegaskan oleh CNN ini. Ini adalah upaya Danantara untuk menangani masalah sampah di tanah air. Bahkan sudah terbit peraturan presiden tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Belir itu turut menjadi landasan proyek WTE. Oke ya, sampai situ kalau yang bagian kedua yang dijelaskan Pak Pandu ini saya kira kita bisa sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan memang sesuai dengan penjelasan itu bahwa proyek WTE yang mengolah limbah sampah menjadi energi ini sesuai dengan koridor-koridor yang diberi batasan tadi, jadi menguntungkan secara komersial baik buat perusahaan maupun buat mitra Danantara dan Danantara sendiri, jadi bisa kembali lagi ke rakyat Indonesia. Di sisi lain
lingkungan terus diimprove, ya sekurang-kurangnya dicegah kemerosotan lingkungannya. Tapi saya tetap menggarisbawahi yang di atas tadi. Jadi komunikasinya harus baik ini. Kalau kita nunggu Danantara, meskipun satu konteks Danantara hasilnya 10 tahun lagi, sementara dia mungkin tidak sudah secara langsung mengambil laba BUMN, sehingga di APBN tidak ada lagi laba BUMN, berarti APBN kekurangan dana pendapatan untuk belanja-belanja tertentu, biasanya dapat 80, 90, ke depan mestinya kan lebih dari 100 kalau berdasarkan kemajuan linearnya. Ini kan ke Danantara, berarti kita investasi di Danantara sebagai sebuah negara ya. Kalau nanti Danantaranya ini 10 tahun kemudian ternyata tidak memberi hasil dengan potongan selama 10 tahun atas bagian APBN itu kan ya sulit kan. Jadi saya kira ini perlu komunikasi yang baik, dan Danantara kan ada dua sisi itu, harus mampu memperlihatkan sisi jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Dan yang penting betul-betul sesuai tadi kata-kata kehati-hatian, dia sudah pakai jatah yang saat ini mestinya masuk APBN. Tetapi saya tetap melakukan kritik bahwa jangan sampai melihat sumber dana Danantara itu adalah kelebihan uang. Di banyak negara SWF adalah kelebihan uang dari pemerintah, dari negara. Di sini sebetulnya belum lebih, dipaksakan ya. Boleh juga sih, tapi kita akan menilai bahwa ini korbannya kalau tidak berhasil adalah rakyat banyak yang mestinya mendapat hak secara langsung dari belanja negara yang terpaksa ditahan akibat sebagian pendapatannya harus diinvestasikan ke Danantara. Mari kita tunggu penjelasan, pelaksanaan, dan yang penting lagi konsistensi atas semua proyek-proyek yang konon akan dikerjakan Danantara.